Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara masak tanpa harus merebus dulu. Artinya apa? Kita masak langsung dikukus ya. Banyak orang selalu direbus dulu baru dikukus. Kalau saya ini langsung dikukus. Pertama kita cuci dulu airnya seperti biasa ya. Nah, kita buang airnya supaya dia nanti pokoknya sampai bersih, jangan sampai tidak bersih. Ini karena biasanya beras itu banyak kutunya, kalau tidak itu yang warna putih-putih itu leri, namanya leri, itu harus bersih. Kalau tidak nanti jadinya lengket. Beras itu kalau nyucinya tidak bersih biasanya lengket, karena kita mau dibuat nasi goreng ya harus bersih nyucinya. Kemudian siapkan pancinya dan atur tingginya air, yaitu sebatas itu ya, sebatas di mana kita meletakkan sarangannya. Nah, agak lebih sedikit tidak apa-apa kalau nasinya banyak. Kalau kita nasinya ini kan sekitar 2,5 kg. 2,5 kg, jadi nasinya sedang kan segitu itu. Nah, serata itu ya. Jadi rata dengan garis atau rata dengan dimana kita meletakkan sarangan tersebut gitu. Harus dicek, ini harus dikontrol. Kalau kurang nanti dia air tidak bisa naik. Nah, kalau dia terlalu lebih nanti jadinya lembek. Nah itu, air naik tapi sedikit saja, tidak apa-apa. Lepas itu kita tuangkan berasnya. Nah seperti ini maksud saya. Ini belum saya masak ini. Jadi habis saya cuci langsung saya naikkan ke sarangan. Ini biasanya kalau masak banyak itu cepet ini, tapi harus kontrol. Kalau tidak dikontrol ya nanti jadinya lembek nasinya gitu. Jadi ini nanti saya ajari bagaimana, terus tonton videonya ya. Nah, diratakan supaya nanti air itu gampang naik, karena naiknya air itu tergantung bagaimana dia itu tidak bisa mengeluarkan uapnya itu. Siapkan kompor, taruh di atas kompor, jangan lupa ditutup ya, ditutup supaya nanti kita cepat masaknya. Nah seperti itu, kita tutup. Nah setelah itu kita tunggu nyalakan api yang paling besar ya. Nah paling besar. Setelah itu kita tunggu beberapa menit, harus fokus ini. Nah, kita tunggu beberapa menit, kita cek apakah airnya sudah naik. Kalau airnya belum naik dibiarkan saja, tapi kita kadang penasaran, kita lihat, oh airnya sudah naik. Tuh kelihatan kan airnya sudah naik. Kalau airnya sudah naik itu kita balik, harus sering dibalik. Kenapa harus sering dibalik? Supaya nanti matangnya rata. Kecuali kalau airnya langsung naik banyak itu nggak apa-apa. Ini kan karena kita takut terlalu lembek. Biasanya ada bunyinya klutuk ya, seperti itu. Nanti itu berarti airnya sudah mulai naik. Kita ratakan, nggak apa-apa, kita balik lagi supaya supaya itu yang keras di atas itu dia jadi lunak juga. Nah ini kalau sudah, ini yang ketiga kalinya baru nanti airnya biasanya naik, karena sudah lembek, agak lembek ya, bukan lembek aja, ini masih keras. Sebenarnya kita angkat aja nggak apa-apa. Kalau di dalam rebus itu kan kita angkat, tiriskan, tapi kali ini nggak perlu. Jadi cukup tutup lagi, kita tunggu beberapa saat, tidak lama ini biasanya. Nah air sudah naik kan, air sudah naik setelah kita tunggu beberapa menit. Nah ini waktunya kita fokus apa? Fokus tingkat keencerannya atau kelunakannya gitu ya. Karena kita mau bikin untuk nasi goreng, maka kita kasih minyak supaya apa? Supaya nanti digoreng itu tidak lengket. Tuh kuncinya. Jadi kuncinya masak nasi itu suka tidak lagi dikasih minyak. Kalau sudah naik kan, airnya sudah naik itu, ini kita tekan aja. Nah seperti itu airnya turun lagi tuh nanti. Tekan atau hilangkan airnya turun lagi tuh. Nah, pokoknya kita balik aja supaya apa? Supaya matangnya rata, ini tujuannya. Seperti itu. Memang agak ribet tapi cepat gitu loh. Masak ini sekali masak, enggak 2 kali 3 kali, dan anti gosong. Begitu teman ya, jadi anti gosong. Kalau ini biasanya kan gosong, banyak yang dibuang, ini enggak ada yang dibuang ini nanti. Lihat aja sampai akhir video ini. Kita tutup kembali ya.
Ini sudah sedikit matang ya. Jadi ini kayak sudah selesai dikukus setelah selesai direbus kayak biasanya ya. Kita cek, wah airnya masih naik ternyata. Kalau airnya masih naik, baru langkah kita yang terakhir yaitu kita kecilkan, kita aduk lagi atau kita putar lagi ya kan. Kita kecilkan apinya sekecil mungkin supaya tujuannya apa? Tujuannya airnya itu tidak naik ke permukaan. Kalau airnya naik terus seperti itu nanti jadinya lunak kayak bubur nanti. Jadi ini langkah terakhir ya, langkah terakhir ketika ini dirasa masaknya sudah cukup matang begitu, maka langkah terakhir yaitu kita nanti akan kecilkan apinya, tapi kita ratakan dulu, kita balik-balik dulu supaya matangnya rata. Nah, seperti itu ya. Ini saya yakin ini misalnya kita lihat itu dia sudah agak kemateng sedikit lah, kurang dikit aja. Kita kecilkan api sekecil mungkin. Nah, sekecil mungkin supaya dia tidak gosong ataupun airnya tidak naik kembali. Kalau sampai airnya naik kembali, nah sudah susah nanti. Nah, seperti itu ya. Kita kecilkan, terus kemudian kita tutup kembali ya kan. Kita tutup kembali apinya pancinya, dan untuk yang terakhir kalinya kita cek apakah itu nasinya sudah matang. Kita tunggu, kalau ini agak lama nunggunya. Bila airnya sudah tidak naik ya kan, kita nunggunya agak lama. Sampai lama pun tidak apa-apa. Pokoknya supaya sampai dia itu betul-betul matang, jangan sampai ngelenis bahasa Jawanya. Seperti itu. Kalau airnya masih naik, tengahnya itu dikasih lubang seperti itu. Kita tutup dan terakhir kita buka dan teng teng teng, ini sudah matang. Kita tes, ternyata sudah matang dan siap untuk diangkat. Nah kan jadinya agak pencar kepiar kan, cocok untuk nasi goreng teman-teman, siap untuk dikonsumsi. Kita matikan kompornya dan kita angkat ke tempat dimana kita mau jualan. Begitu ya teman-teman, itu tutorial kita bagaimana cara masak dalam satu kali langkah, tidak perlu 2 kali langkah. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya kan.